warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Haisa Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan konfrontasi dan keterampilan menginterpretasi dalam konseling. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui apa sih itu keterampilan konfrontasi. Nah, keterampilan konfrontasi ini adalah suatu usaha untuk mengenal secara jujur dan langsung tentang diri klien yang sebenarnya dan tentang apa yang sedang terjadi dengannya, kemudian memperkirakan apa yang akan terjadi. Respons dari konfrontasi ini ialah tentangan, kemudian pengungkapan, atau bisa juga berupa ancaman. Nah, bentuk konfrontasi ini memang tidak harus dilakukan, tetapi juga penting untuk kita gunakan karena bentuk konfrontasi ini dapat membangkitkan kesadaran adanya konflik terhadap hal-hal yang mungkin dianggapnya tidak menyenangkan dan mungkin ingin dihindari. Teknik konfrontasi harus memiliki keterampilan yang sangat hati-hati karena efek dari konfrontasi ini bisa membuat diri si klien atau peserta kita malah resisten atau menolak, menghindari proses konseling karena adanya ketidaknyamanan yang dirasakan. Nah, jadi bisa saya simpulkan di sini bahwa konfrontasi merupakan suatu metode menceritakan sesuatu apa adanya yang memungkinkan timbulnya kecemasan pada diri klien. Konfrontasi ini dilakukan dengan menyesuaikan waktu yang ada dan kesiapan si klien untuk dikonfrontasi dengan memberikan umpan balik secara jujur. Adapun bagian-bagian dari keterampilan konfrontasi ini antara lain: yang pertama, mengenal perasaan; yang kedua, menggambarkan dan membagi perasaan; yang ketiga, balikan dan pendapat; yang keempat, meditasi; yang kelima, mengulang; dan yang keenam, melakukan asosiasi. Adapun penjelasan mengenai bagian-bagian dari beberapa poin yang telah saya sebutkan akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama yaitu mengenal perasaan, artinya kecakapan seseorang atau konselor untuk mengenal dan merespon terhadap perasaan klien didasarkan pada kemampuan konselor mengenal diri sendiri. Dan yang kedua, menggambarkan dan membagi perasaan. Di sini membagi perasaan pribadi dengan klien merupakan suatu cara pengungkapan diri yang lebih bernilai dibandingkan dengan respon menjelaskan. Yang ketiga, balikan dan pendapat. Artinya salah satu keterampilan konfrontasi yang paling bernilai adalah feedback atau balikan secara jujur kepada klien tentang sejauh mana klien mempengaruhi konseling. Yang keempat, meditasi. Meditasi merupakan suatu bentuk keterampilan konfrontasi diri atau self-confrontation orang-orang zaman dahulu. Makna pokok dari meditasi adalah menghentikan aliran ide-ide dan tindakan, serta memberikan kesempatan kepada klien untuk menghayati ide-ide tersebut. Manfaat meditasi adalah terbukanya jalan-jalan baru untuk perasaan-perasaan klien dan kesadaran klien dalam hubungannya dengan orang lain dan lingkungan. Yang kelima, mengulang. Mengulang merupakan salah satu metode konfrontasi dengan cara meminta klien untuk mengulangi suatu kata, fase untuk kalimat pendek sebanyak 1 kali atau lebih. Konselor meminta klien untuk memusatkan kepada suatu pertanyaan yang dianggap memuaskan makna yang berarti bagi klien. Kemudian, klien diminta untuk mengulanginya dalam bentuk yang lebih banyak disertai dengan perasaan-perasaannya yang berkaitan dengan kata-kata tersebut. Yang terakhir, melakukan asosiasi. Keterampilan ini merupakan keterampilan konfrontasi yang bisa digunakan untuk membuat klien merasa lapang dengan mudah. Klien didorong untuk bercerita atau menyampaikan segala sesuatu yang bertindak dalam pikirannya. Hal ini bertujuan supaya klien lepas dari pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail dan bersifat perasaan. Pada dasarnya, semua klien ketika mendatangi seorang konselor untuk mendapatkan konseling atau bimbingan itu, yang melatar belakangi hal itu sebenarnya klien mengalami stuck
atau macet, atau dengan kata lain, semua klien mengalami situasi galau, dilema, terjebak, bingung, atau gagal move on. Nah, kalau dia tidak mengalami situasi seperti itu, tidak mungkin klien membutuhkan layanan konseling. Nah, jadi seorang konselor merumuskan asumsinya mengenai semua yang sedang terjadi dan bagaimana penafsirannya secara realistis tentang perilaku si klien.